Oke, halo pemirsa, perkenalkan nama aku Talita, mahasiswa psikologi. Jadi, sekarang aku mau bahas nih tentang parenting gitu. Pasti udah pada sering denger dong kata-kata parenting, ya kan? Nah, sekarang kita kulik yuk. Di sini udah ada materi-materi yang akan kita bahas nih. Pertama, ada definisi dari parenting itu sendiri, terus ada parenting yang buruk, pentingnya parenting, gaya parenting, parenting yang bagus, dan tips nih. Oke, yang pertama kita bakal bahas definisi parenting ya. Apa sih parenting itu? Pasti kata-kata ini sering banget kita denger kan? Oke, jadi menurut Leung dan Sangkitman tahun 2014, parenting adalah konstelasi sikap atau pola wewenang orang tua terhadap anak yang menciptakan konteks emosional untuk ekspresi perilaku orang tua. Parenting itu adalah pola asuh, gimana cara kita mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak itu disebut sebagai parenting. Nah, parenting itu ada yang baik dan ada juga yang buruk loh. Pertama, kita bahas yang buruk dulu ya. Oke, jadi apa sih parenting yang buruk? Kayak apa tuh contohnya? Nah, di sini ada contoh dari parenting yang buruk menurut Aurora tahun 2019. Jadi yang pertama, ada menegur secara berlebihan. Di sini siapa nih yang merasa suka marah-marah terus sama anaknya? Lalu yang kedua, ada mendisiplinkan anak di depan semua orang. Nah, ini juga nih, ada yang pernah ngomelin anaknya di tempat umum yang lagi banyak orang? Kalau pernah, yuk mulai sekarang dikurangi dan kalau bisa kebiasaan itu diganti dengan mendisiplinkan anak ketika sudah di rumah atau sedang tidak dilihat orang banyak. Kemudian yang ketiga, ada semua saran dan tidak ada dorongan. Lalu, tidak membuat aturan. Nah, jadi orang tua itu juga perlu membuat peraturan untuk anaknya. Hal ini dikarenakan agar bisa meminimalisir kemungkinan anak menjadi berperilaku seenaknya. Yang kelima adalah kurangnya menunjukkan kasih sayang. Nah, kasih sayang itu kan penting banget ya. Jadi, jangan sampai kita sebagai orang tua malah kurang perhatian ke anak kita. Terus yang keenam ada kurang mendukung anak. Lalu yang ketujuh ada tidak bangga dengan prestasinya. Misalnya, anak berhasil dalam sesuatu tapi gak diapresiasi, gak dipuji, pasti anak akan merasa sedih dong. Lalu yang kedelapan ada membandingkan anak. Nah, pernah gak sih banding-bandingin anak? Misal dengan anak tetangga, atau dengan saudaranya, atau dengan orang lain. Ini tuh salah satu contoh parenting yang buruk ya. Nah, lanjutannya adalah tidak menghargai perasaan anak. Misalnya, anak merasa sedih, tapi perasaan mereka atau kesedihan mereka tidak divalidasi atau tidak diakui dan tidak diterima. Kalau kayak gitu, pasti anak akan merasa semakin sedih. Lalu yang ke-10 adalah tidak memberi pilihan. Contohnya adalah memaksa anak untuk mengikuti kemauan orang tua dan tidak diberi kesempatan untuk memilih apa yang ingin dia lakukan. Padahal kan ini kehidupan dia sendiri ya, jadi biarkan dia untuk memilih sendiri apa yang ingin dilakukan selama hal itu merupakan hal yang positif. Lalu yang ke-11 adalah overprotective alias terlalu mengekang. Ini juga nggak bagus, anak jadi merasa tidak bebas dan merasa hidupnya sangat diatur. Kebanyakan anak yang orang tuanya overprotective akhirnya jadi pintar berbohong loh. Terus selanjutnya adalah kurangnya kepercayaan. Ada nggak ya yang pernah nggak percaya sama apa yang dikatakan oleh anaknya? Contohnya nih, misal si anak pulangnya agak telat, terus dia bilang alasannya habis kerja kelompok. Tapi orang tua malah nggak percaya dan malah menyudutkan terus-menerus. Gimana sih rasanya tidak dipercaya atau merasa dituduh? Itu rasanya nggak nyaman banget loh. Lalu, yang ke-13 ada berbicara dengan nada mengkritik. Yang ke-14 adalah menjadi contoh yang buruk. Misalnya berkata-kata kasar atau suka memukul. Itu nanti bisa ditiru anak loh, karena anak belajar dari meniru perilaku orang terdekatnya, termasuk orang tua. Jadi, sebagai orang tua, kita harus berhati-hati ketika berperilaku, karena anak bisa mencontoh perilaku itu. Ini juga berlaku untuk anak yang sudah remaja.
Misalnya, anak melihat orang tuanya merokok atau meminum minuman keras, maka hal itu kemungkinan besar akan ditiru oleh anak. Dan yang terakhir adalah terlalu memanjakan. Nah, terlalu manjain anak juga nggak bagus loh, karena nanti anak jadi tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang tua, alias tidak mandiri, dan efeknya juga bisa membuat anak berperilaku semena-mena. Nah, jadi itu tuh contoh dari parenting yang buruk. Ini para orang tua pernah nggak melakukan hal di atas? Kalau iya, kemungkinan ibu atau bapak memiliki parenting yang buruk. Tapi nggak apa-apa kok, kita akan belajar lebih lanjut. Simak terus ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang dampak dari parenting yang buruk tadi nih. Jadi, kalau kita melakukan parenting yang buruk, anak kita akan berkemungkinan berperilaku antisosial, contohnya adalah berbuat semena-mena, gampang curiga sama orang lain, susah bersosialisasi, dan perilaku buruk lainnya. Selain itu, anak juga bisa mengalami depresi karena tertekan selama masa pertumbuhannya. Terus, ada juga yang bisa berperilaku agresif, kurang bisa berempati, dan kesulitan dalam membina hubungan dengan orang di sekitarnya. Wah, dampaknya mengkhawatirkan kan? Jadi, jangan sampai nih kita melakukan parenting yang buruk dan anak kita di kemudian hari jadi terkena dampak tadi. Kan kasihan ya. Nah, makanya parenting itu penting banget karena parenting itu memberikan iklim emosional yang berdampak pada kualitas hidup keluarga. Kalau parentingnya bagus, keluarga bahagia. Kalau parentingnya buruk, ya kemungkinan keluarga tidak bahagia. Dan gaya parenting itu sendiri pun berpengaruh pada harga diri anak, kesehatan psikologisnya, kecerdasan emosionalnya atau gimana cara dia menghadapi emosinya, terus berpengaruh ke perkembangan kepribadiannya, dan juga perilaku prososial atau perilaku baik kepada lingkungannya seperti membantu, bersedekah, dan hal-hal baik lainnya. Nah, terus apa aja sih gaya parenting? Jadi di sini ada 4 gaya parenting menurut psikolog klinis di bidang perkembangan yang bernama Diana Baumrind. Yang pertama adalah authoritative. Jadi, authoritative adalah gaya parenting di mana orang tua itu menuntut tetapi juga memfasilitasi segala kebutuhan anaknya, termasuk kebutuhan akan cinta. Di gaya authoritative ini, orang tua itu tegas, tetap ada aturan untuk si anak, tapi mereka pun juga perhatian kepada anak. Nah, kalau yang kedua, namanya mirip nih sama yang authoritative ya. Yang kedua adalah authoritarian. Bedanya authoritarian dengan authoritative adalah kalau authoritarian itu orang tua hanya bisa menuntut, tapi tidak bisa memfasilitasi. Mungkin contohnya adalah orang tua yang galak dan egois alias anaknya harus selalu mengikuti keinginan mereka. Nah, yang ketiga adalah permisif. Kalau permisif ini, orang tua itu tidak menuntut tapi sangat memfasilitasi. Contohnya adalah tidak membuat peraturan bagi anak, terus terlalu memanjakan anak, dan tidak tegas. Orang tua dengan gaya parenting ini akan mencetak anak yang egois dan terlalu bebas karena tidak adanya peraturan yang dibuat oleh orang tua. Terus anak juga bisa melawan orang tua karena orang tua itu tidak tegas. Lalu yang terakhir adalah indifferent. Nah, kalau yang ini, orang tua cenderung lepas tangan kepada anak, alias acuh tak acuh, tidak menuntut dan tidak memfasilitasi. Jadi, orang tua dengan parenting ini kurang lebih tidak peduli pada kehidupan anaknya, sehingga anak bisa kurang merasakan adanya cinta dari orang tua mereka. Oke, sekarang kita akan bahas apa sih gaya parenting yang paling bagus untuk pertumbuhan karakter anak. Kalau dari 4 gaya yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Mana sih gaya yang paling bagus? Oke, bener banget. Jawabannya adalah gaya authoritatif. Kenapa sih kok authoritatif? Ya karena gaya itulah yang paling seimbang antara keduanya, alias antara tuntutan dan fasilitas. Gaya parenting authoritatif ini memiliki hasil positif atau hasil yang baik pada prestasi akademik, kompetensi,
harga diri, kesehatan mental, motivasi belajar, perilaku optimis, berfokus pada solusi, perilaku sosial, perilaku bertanggung jawab, perilaku kooperatif, perilaku ibadah, kejujuran, dan kecerdasan moral pada anak. Nah, yang terakhir kita akan bahas tips menjadi orang tua yang baik nih. Oke, orang tua itu pastinya selalu pengen jadi yang terbaik kan? Jadi di sini aku punya beberapa tips yang dilansir dari Kids Health Medical Expert mengenai gimana sih caranya menjadi orang tua yang baik. Yang pertama adalah terlibat secara langsung dalam proses pengasuhan. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua malah menerapkan gaya parenting indifferent tadi, alias cuek dan tidak peduli pada anak. Yang kedua, jangan berteriak pada anak. Kita bisa kok ngomong baik-baik, ngasih tahu kesalahan anak tanpa emosi, karena sekalinya diteriakin, itu akan menjadi luka di hati bagi anak, dan kemungkinan besar itu akan terbawa sampai dewasa. Jadi, mulai biasain yuk bicara baik-baik. Yang ketiga, berikan alasan atas apapun. Misalnya bikin peraturan tertentu, harus disertai alasannya. Kayak bangun tidur harus beresin kasur. Alasannya supaya kamar bersih dan tidak berantakan. Kalau kasurnya berantakan, nanti bisa-bisa ada serangga atau hewan. Nanti sakit loh kalau kamu digigit serangga itu. Pokoknya kata-kata seperti itu, diberi alasan. Setiap hal itu harus punya alasan. Dan yang keempat adalah bikin peraturan. Karena kalau tidak ada peraturan, nanti anak bisa seenaknya sendiri. Yang kelima, kasih kesempatan untuk memilih apapun yang mereka inginkan. Misalnya mereka pengen les nyanyi, tapi orang tua pengen anak les melukis. Nah, anak harus memilih pilihannya sendiri agar menjalaninya pun bisa enjoy atau senang. Lagi pula kan yang akan menjalani juga anak. Jadi biarkan saja anak yang memilih, selagi keputusannya adalah keputusan yang baik. Asal jangan sampai kita ngizinin anak kita untuk melakukan hal buruk ya, seperti misal narkoba atau minum-minuman keras. Nah, yang keenam adalah mendengar. Dengarkan anak, tanyakan harinya, dan dengarkan ceritanya. Dengan mendengarkan, anak akan merasa diperhatikan, jadi anak akan nyaman dan terbuka kepada orang tua. Selain itu, mendengarkan pun bisa membuat orang tua menjadi dekat dengan anak. Nah, yang ketujuh adalah menjadi contoh yang baik. Anak itu akan meniru apa yang dia lihat. Keluarga adalah tempat anak pertama kali belajar. Jadi, orang tua harus berperilaku yang baik, memberi contoh yang baik. Contohnya adalah tidak berantakan, rajin, dan masih banyak lagi lah yang lain hal-hal yang baik. Nah, terus yang kedelapan adalah jangan main tangan. Ketika anak salah, jangan dipukul, jangan dicewer, jangan dicubit. Itu akan menyakiti fisik, dan yang paling penting adalah itu sangat menyakiti hati anak dan akan membekas sampai dewasa. Jadi ketika anak berbuat salah, bisa kok diberitahu dengan baik-baik, diberi pengertian bahwa hal yang dilakukan itu adalah salah. Lalu yang kesembilan adalah biasakan memberi reward atau hadiah ketika anak berhasil mencapai sesuatu dan punishment atau hukuman ketika anak berbuat kesalahan. Nah, yang terakhir nih adalah jangan terlalu mengatur anak, karena bagaimanapun juga yang menjalani hidupnya adalah dirinya sendiri. Oke, jadi cukup sekian nih kulik-kulik parentingnya. Semoga setelah melihat video ini, kita semua menjadi lebih tercerahkan dan terinspirasi untuk menerapkan parenting yang baik dan menjadi orang tua yang baik. Bagi orang tua yang sudah terlanjur melakukan parenting yang buruk, gak apa-apa, gak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki kesalahan. Dan untuk yang nantinya akan menjadi orang tua, termasuk saya, ayo kita terus belajar tentang parenting yang baik, agar anak kita nantinya bisa menjadi anak yang baik, cerdas, dan sehat mental. Baik, terima kasih atas perhatiannya selama video ini. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di lain kesempatan.